Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Budiawati dengan NPM A1A021065. Saya dari kelompok 3 Sejarah Sastra dengan anggota saya yaitu ada Lola Vitaloka dengan NPM A1A021044 dan Firda Hafizah Sobri dengan NPM A1A021050. Kami di sini akan mempresentasikan materi cerita Panji dan hikayat Panji Semirang. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pemateri pertama kita yaitu Saudari Firda Hafizah, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu cerita Panji. Cerita Panji adalah cerita atau hasil sastra Jawa yang dibuat berdasarkan kisah-kisah kepahlawanan suatu kerajaan pada masa silam yang bersifat legenda. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada abad ke-13 Masehi. Cerita Panji terkenal di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, dan berkembang sampai negeri Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Lingkup cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada atau memiliki keterkaitan dengan dua tokoh utamanya, yaitu Raden Panji Inu Pertapati, seorang pangeran dari kerajaan Jelangga, dan Dewi Sekartaji, seorang putri dari kerajaan Kediri. Istilah Panji yang digunakan sebagai tokoh utama dalam cerita Panji sudah dikenal sejak periode Kediri. Istilah tersebut merupakan nama gelar atau jabatan yang masih berhubungan dengan lingkungan istana yang mengacu kepada tokoh ksatria laki-laki, yaitu seorang raja, putra mahkota, pejabat tinggi negara, pejabat tinggi kerajaan, kepala daerah, dan pemimpin pasukan. Istilah Panji atau Apanji atau Mapanji ini terus digunakan secara umum hingga masa Singasari dan Majapahit. Kemudian, asal-usul cerita Panji. Menurut Dr. W.H. Reser, menurutnya, cerita Panji bisa saja berasal dari mitos bulan dan matahari seperti terdapat dalam cerita Kalangi dan Manik Porok yang terdapat di daerah Minahasa, Sulawesi. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa mitos bulan dan matahari itu membayangkan susunan struktur masyarakat zaman purba. Banyak ilmuwan yang tidak setuju dengan teori yang disampaikan Dr. Reser karena alasan yang berbeda. Menurut K.A.H. Hiding, perjuangan antara dua golongan yang diceritakan dalam dongeng-dongeng Indonesia dan cerita Panji adalah lambang dari dua kekuatan yang terdapat dalam jiwa Panji. Kedua, D.G.T. Pigeut menolak pembagian dua golongan atau moiety yang dikatakan dasar terjadi dalam masyarakat Indonesia purba. Ketiga, B.M. Gosling menolak pendapat Reser yang mengatakan bahwa cerita Panji adalah cerita suci. Keempat, W.F. Sutherland menolak pendapat Reser yang mengatakan semua hasil sastra di Jawa disusun berdasarkan pola Panji. Kelima, H.B. Sarkar berpendapat bahwa cerita Panji adalah mitos alam atau nature myth dan tidak ada hubungan dengan totemisme atau exogamy. Sejarah cerita Panji. Diperkirakan bahwa cerita Panji muncul pada tengah pertama abad ke-13 menjelang lahirnya kerajaan Majapahit. Dalam catatan sejarah, setidaknya tahun 1375 cerita Panji sudah populer di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief di Candi Panataran tahun 1369 yang menggambarkan adegan Panji Kartala dihadap oleh Panakan Prasanta dalam buku karangan Supriyanto Henry tahun 1997 halaman 14. Lahirnya cerita Panji saat itu dapat diduga ada hubungannya dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Setidaknya terdapat unsur-unsur kesamaan antara cerita Panji dengan keadaan dan peristiwa sejarah yang terjadi sebelumnya.
Lahirnya cerita Panji berhubungan dengan peristiwa sejarah terjadi pada masa sebelumnya. Setidaknya unsur kesamaan antara cerita Panji dengan keadaan sejarah telah terjadi sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa tahun 1049, sebelum turun tahta, Raja Airlangga di Kahuripan membagi kerajaan menjadi dua untuk anak-anaknya dari Soler. Pembagian dua wilayah tersebut dibatasi oleh Sungai Brantas. Di sebelah timur Sungai Brantas, wilayah tersebut dinamakan Jelangga, dan di sebelah barat Sungai Brantas bernama Panjalu. Kemudian hari terkenal dengan sebutan Kediri atau Daha. Dalam arti kata, bahwa penguasa wilayah Jelangga dan Panjalu atau Kediri dalam sejarah adalah dua bersaudara yang merupakan putra Raja Airlangga. Selain itu, di dalam sejarah juga tercatat bahwa Galuh Candra Kirana atau Dewi Supartaji, biasa disebut Garwa Padmi, adalah permaisuri Raja Kediri bernama Kameswara. Candra Kirana sendiri adalah seorang putri yang berasal dari Jelangga. Baiklah, pemateri kedua kita yaitu Saudari Lola Vitaloka, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu ciri-ciri cerita Panji. Ciri-ciri cerita Panji sama halnya dengan sastra lama pada umumnya, yaitu A. Tema dalam cerita berkisar pada istana sentris. B. Berlatar tempat di daerah Jawa. C. Ada dalam berbagai versi. D. Berkisah tentang cerita percintaan, perjuangan, atau kisah kepahlawanan tokoh dalam kerajaan di Jawa. E. Ada yang berbentuk hikayat, syair, dan dongeng. F. Merupakan milik bersama bagi masyarakat atau anonim. Kemudian nilai moral cerita Panji. Nilai moral yang terkandung dalam kisah tokoh Panji antara lain loyalitas pada kerajaan, berani meraih kejayaan, berkorban demi tujuan luhur, menyejahterakan masyarakat, serta tabah dan sabar menjalani penderitaan lahir batin. Cerita Panji merefleksikan keseimbangan spiritual dan duniawi, sabar menjalani cobaan dan penderitaan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran demi menjalankan kewajiban suci sebagai umat dari Yang Maha Kuasa. Kemudian, fungsi cerita Panji. Fungsi cerita Panji dan karya sastranya secara umum dapat memberikan kesenangan bagi yang menikmatinya dan mempertebal rasa kemanusiaan serta meningkatkan sikap dan pedoman dalam bertindak bagi penikmatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang adalah salah satu karya hikayat kesusastraan Melayu. Hikayat bercorak Hindu ini merupakan salah satu episode dalam cerita Panji yang berasal dari Jawa Timur pada abad ke-14 Masehi. Menurut Purbajaraka, hikayat ini adalah cerita Panji yang muda. Di dalam hikayat ini disebut Cekel Weneng Pati Berahi kepada Ken Beranti. Suatu bukti bahwa hikayat ini pasti lebih mudah daripada hikayat Cekel Weneng Pati yang dibincangkan Reser. Hikayat Panji Semirang mengisahkan perihal ketabahan seorang putri raja yang tidak mendapatkan perhatian dari ayahandanya. Dia mengembara keluar istana dan menyamar menjadi seorang laki-laki bernama Panji Semirang. Sepanjang perjalanannya, ia menemukan banyak rintangan sebelum akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri kedua. Sejak diterbitkan untuk pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1911 dan 1912 dalam 2 jilid hikayat, ini sudah berkali-kali dicetak ulang dan merupakan hikayat yang sangat digemari oleh masyarakat. Ia juga pernah diolah kembali sebagai bacaan remaja oleh S. Sastrawinata. Mungkin sekali hikayat Panji Semirang yang diterbitkan oleh Pustaka Antara Kuala Lumpur adalah naskah yang diterbitkan Balai Pustaka ini, meskipun hal ini tidak dinyatakan oleh penerbitnya.
Kisah Panji Semirang termasuk folklor lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut, berperan sebagai rekaman budaya, sebagai bentuk ekspresi seni spiritual bangsa. Awal cerita ini terjadi integrasi atau pertemuan, disintegrasi atau perpecahan, dan reintegrasi atau perpisahan. Alur ini seperti kehidupan sehari-hari ketika melakukan interaksi sosial antar manusia. Pendapat dari Seminar Panji Nusantara Kabupaten Kediri tahun 2019 oleh Dr. Andes M. Dwi Cahyono M.Hum. Adapun unsur intrinsik dalam cerita Panji Semirang, yaitu bertema balas dendam. Yang kedua, memiliki latar suasana menegangkan, mengkhawatirkan, dan bahagia. Yang ketiga, memiliki latar waktu pada zaman dahulu, di siang, sore, dan malam hari. Memiliki latar tempat yaitu di Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Daha dan Hutan. Memiliki alur maju ke masa depan yang akan datang. Dan memiliki sudut pandang orang ketiga tunggal atau serba tahu. Pengarang berperan sebagai pengamat. Adapun tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Cendra Kirana yang berpenokohan baik hati, sopan, dan lemah lembut. Yang kedua ada Galuh Ajeng, memiliki penokohan iri hati, licik, pendendam, dan pembenci. Yang ketiga ada tokoh Raja Nata yang berpenokohan baik hati, bijaksana, dan penyayang. Lalu yang keempat ada Paduka Liku yang berpenokohan jahat dan pendendam. Yang kelima ada tokoh Ratu dengan penokohan tekun, baik hati, dan penyayang. Yang terakhir ada tokoh Menteri yang berpenokohan jahat. Adapun gaya bahasa dalam cerita Panji Semirang, yaitu menggunakan majas repetisi, yaitu mengulang sebagai penegasan, dan menggunakan majas hiperbola atau melebih-lebihkan sesuatu atau kalimat. Adapun unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik hikayat Panji Semirang. Religi terdapat dalam pemujaan dewa, kesabaran dan ketekunan. Ketika Sang Nata dan Permaisuri menyembah dewa selama 40 hari 40 malam. Lalu ada kerukunan, terdapat dalam 4 bersaudara yang berkasih-kasihan. Lalu ada pengharapan, terdapat dalam keinginan Nata dan Permaisuri dalam mendapatkan anak. Adapun amanat yang dapat kita petik dari cerita Panji ini yaitu, janganlah menjadi orang yang berpendendam dan iri hati. Milikilah hati yang baik, lemah lembut, dan bertingkah laku santun. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok 3 dari kelas 1B Bahtera. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Apabila ada kekurangan kata, kami memohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.